Pemirsa, dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari, Jakarta Selatan. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu berteriak histeris menyalami dan memeluk kedua tersangka. Keluarga menjamin penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka didasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka akan bersikap kooperatif selama proses penyelidikan, tidak akan melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti. Silakan dapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Terpurojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifa Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada tiga sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rusama, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, masa Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara wilayah Priangan Barat berunjuk rasa di depan pendopo Bupati Sukabumi, Jawa Barat. Aksi sempat memanas saat mahasiswa mencoba merangsek masuk ke pendopo. Suasana di depan pendopo Bupati Sukabumi memanas saat mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara wilayah Priangan Barat berunjuk rasa. Massa berupaya merangsek masuk gerbang pendopo untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. Namun upaya tersebut dihalau oleh aparat keamanan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum optimal. Yang di daerah maupun di pusat kawasan. Sementara itu, masa pengurus besar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia juga menggelar demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Masa menuntut 5 tuntutan, salah satunya meminta pemerintah menegakkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hingga memperkuat kemandirian ekonomi secara nasional. Situasi sempat tegang saat massa melakukan pembakaran ban dan mencoba menutup jalan. Dan satu tadi dari kepolisian yang pakai kaos hitam, wajahnya saya masih ingat. Gelombang unjuk rasa mengkritisi kebijakan pemerintah juga digelar elemen mahasiswa di Yogyakarta. Selain berorasi, mahasiswa juga menggelar aksi Topo PP atau bertapa bersama menghadap Keraton Yogyakarta.
Duduk bersila dan berjemur di bawah terik sinar matahari, ratusan mahasiswa ini menggelar unjuk rasa dengan melakukan ritual Topo PP menghadap ke arah Keraton Yogyakarta di simpang titik 0 km. Ritual simbolis ini dilakukan sebagai bentuk untuk mengadu kepada Raja atas keresahan program kebijakan pemerintah, di antaranya gagalnya sistem program MBG yang dinilai banyak terjadi penyimpangan. Melalui Topo PP, mahasiswa berharap Raja Keraton Yogyakarta dapat membantu menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Sementara itu pemirsa, usai ramai aksi unjuk rasa menuntut pembubaran program makan bergizi gratis, kini muncul dukungan agar program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan. Masa dari Aliansi Emak Muda melakukan aksi unjuk rasa mendukung keberlanjutan program ini. Masa dari Aliansi Masyarakat serta Aliansi Emak-Emak Muda melakukan aksi unjuk rasa menolak penghapusan program makan bergizi gratis. Masa mengungkapkan dengan adanya program ini, para emak-emak merasa terbantu lantaran tidak terlalu khawatir memikirkan anaknya apakah sudah makan atau belum selama di sekolah. Selain itu, emak-emak juga menganggap program ini membantu perekonomian masyarakat lantaran banyak warga yang dipekerjakan di SPPG tanpa melihat latar belakang pendidikan dan batas usia. Dalam hal ini, masa aksi berharap program makan bergizi gratis bisa terus berjalan. Dari Jakarta, Nata Arman, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dukungan juga dilakukan untuk jalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat. Komitmen ini ditegaskan guna menjaga stabilitas serta mengawal keberlanjutan program kerja pemerintah yang tengah berjalan. Langkah nyata tersebut salah satunya disuarakan lewat agenda silaturahmi dan konsolidasi nasional Gerakan Cinta Prabowo di Purwakarta, Jawa Barat. Dalam forum tersebut mereka menegaskan pentingnya partisipasi aktif publik dalam menjaga akuntabilitas dan menyelaraskan agenda pembangunan nasional. Seluruh jaringan masyarakat pun diajak untuk saling bersinergi demi menyukseskan program kerja yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain pernyataan sikap, forum konsolidasi ini juga menaruh harapan besar agar pemerintahan saat ini tetap berfokus pada upaya percepatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kami akan memprotek serta meluruskan setiap pemberitaan yang miring tentang Prabowo Subianto. Ya, jadi kita paham, kita mengerti apabila Pak Prabowo menerapkan kebijakan yang benar, pasti akan dilawan oleh orang-orang yang tidak benar. Dan kami semua selalu bersama Prabowo dan kami akan tunjukkan bahwa kami semua masih ada dan setia. Pemirsa, sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang kelompok pemuda tak dikenal di Jalan Kimia, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang mahasiswa terluka di bagian pelipis mata akibat terkena lemparan batu. Sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal di Jalan Kimia, Menteng, Jakarta Pusat. Para pelaku melempari mahasiswa menggunakan batu saat hendak pulang ke rumah usai berdialog di dalam kampus. Situasi sempat memanas saat massa mahasiswa mencoba melawan. Petugas kepolisian yang berada di lokasi dapat mencegah terjadinya bentrokan yang lebih luas. Akibat penyerangan tersebut, seorang mahasiswa terluka di bagian pelipis mata. Menghadang berapa orang, Pak? Kalau sekitar 20-an lah. Itu bukan dari UBK? Bukan dari UBK. Langsung mukul atau gimana, Bang? Kalau dilihat-lihat sih batu-batu ini kayaknya mereka pakai batu. Oh, langsung lempar batu? Ya. Tapi nggak tahu nih lawannya siapa? Itu sih karena permasalahan dari kampus. Nggak tahu sih Bang, kenapa sampai di sini. Mencegah terjadinya penyerangan susulan, sejumlah personil polisi langsung disiagakan di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan.